dengan melaksanakan puasa, ya, tidak ada tujuan selain kita mengharap ridho Allah. Sebab Allah yang memerintahkan kepada kita, terus yang diperintah oleh puasa oleh Allah hanya orang-orang yang beriman. Tujuan puasa supaya mendapatkan nilai ibadah dan menjadi orang yang takwa. Maka di situ kita melaksanakan puasa hanya tujuannya tidak ada yang lain kecuali ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah munazzahun an kulli syarikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawatal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambika ma taqaddama. Alhamdulillah. Seraya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita umur panjang, kenikmatan, sehat sehingga kita sampai di hari ini, di bulan ini, di tahun ini. Kebetulan kita sampai di hari ini di bulan puasa, di bulan Ramadan, di hari ke-18 tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara di bulan yang penuh rahmat, maghfirah juga ampunan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabat-sahabat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan selama hampir 17 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi penghapus atas semua kesalahan dan dosa kita sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan puasa yang akan kita lakukan, dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang sampai di hari Idul Fitri. Bahkan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi dan mempertemukan kita ke bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, puasa respektif tauhid. Rukun Islam yang 5 itu mulai nomor 2 sampai nomor 5 itu hanya diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya.
Termasuk ini puasa. Sesuai ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi hanya orang-orang yang beriman diperintahkan puasa. Makanya kita melaksanakan puasa itu kenapa? Dasarnya apa? Ya iman. Ya. Sebab kalau kita puasa bukan dasar iman, itu tidak sah puasa. Makanya syarat sah puasa itu diantaranya adalah muslim dan mukmin. Ya. Sebab sebenarnya yang non muslim juga ada ajaran puasa. Bahkan di kalangan umat Islam yang mengaku dirinya seorang mukmin ada puasa, namun puasa yang dia lakukan bukan perintah Allah. Seperti contoh orang tua dulu puasa nate 40 peti, nggak ada ajaran. Ya, berarti puasa yang dilakukan bukan berdasarkan iman dan itu bukan perintah Allah. Dikarenakan bukan dasarnya iman dan puasa seperti itu tidak diperintahkan oleh Allah, maka di situ sekalipun puasa itu identik dengan kebaikan, maka tidak ada nilai ibadah. Tidak ada nilai ibadah. Sedangkan puasa itu diperintahkan oleh Allah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang takwa. Hadirin rahimakumullah. Bahkan ya dulu di zaman Nabi di zaman Rasulullah Yahudi berpuasa. Lalu Rasul bertanya, coba selidiki kenapa mereka di tanggal 10 Muharram itu adalah puasa. Ternyata dia mengagungkan dan mensyukuri keselamatan Nabi-Nya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kata Rasul, ya kalau begitu kita lebih harus kita berpuasa. Cuma kita jangan seperti mereka. Ya. Bagaimana kalau mereka hanya sehari tanggal 10, kita harus 2 hari. Kalau tidak 10, 11, 9, 10. Ya, ternyata puasa itu ya, dilaksanakan bukan hanya oleh orang-orang yang beriman saja. Ya, puasa itu. Sebab inti anam yang disebut puasa itu adalah al-imsak. Ya, menahan tidak makan, tidak minum. Gitu kan? Nah, kalau puasa kita menahan makan, tidak minum itu jelas batasannya. Minal fajri ilal ghurub. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak ada puasa lebih dari 1 hari. Itu bukan ajaran Islam. Dan orang-orang yang beriman tidak diperintahkan puasa seperti itu. Bahkan kita menunda-nunda berbuka puasa, takjil itu artinya mempercepat berbuka puasa tatkala sudah datang waktu maghrib. Itu hukumnya makruh. Puasa yang kuat nanti aja makannya habis tarawih. Boleh. Kalau sekedar makan, nah kita kalau sudah tiba waktu maghrib itu seharusnya sunnahnya, abdolnya cepat berbuka puasa. Kalau masalah makan, rek mual terserah ya, yang penting puasa kudu bakalan heula. Gitu. Apalagi yang puasa wisol sampai 2 hari berpuasa, itu tidak ada perintah kepada orang yang beriman untuk berpuasa wisol. Makanya puasa yang kita lakukan adalah puasa di bulan Ramadan, dasarnya dikarenakan perintah Allah, cara melaksanakannya sesuai dengan syariah, sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa kita berpuasa? Jawabannya dikarenakan kita beriman kepada Allah. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah, tatkala datang bulan Ramadan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebab di luar Ramadan tidak ada perintah puasa yang wajib. Ya, tidak ada, hanya di bulan Ramadan. Juga itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Sehingga orang yang tidak beriman ikut-ikutan puasa tidak sah, sehingga tidak ada nilai ibadah. Ya, tidak ada nilai ibadah baginya. Ya, kita melaksanakannya dasarnya dikarenakan perintah Allah. Satu itu. Ya, jadi kenapa Anda puasa? Jawabannya hanya satu, dikarenakan diperintah oleh Allah. Sebab kita orang beriman kepada Allah diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Satu itu. Kedua,
tatkala kita melaksanakan puasa, ya, di hari ini kita sedang puasa, awas, jangan dilupakan Allah bahwa kita mampu melaksanakan puasa hari ini dikarenakan diberi kemampuan oleh Allah. Itu diberi kemampuan oleh Allah. Bukan aja dibuatnya prak urang ngalaksanakeun puasa teh ulah diakukan bahwa ini adalah hasil kerja jerih payah kita, memaksakan diri kita, ya, sehingga lapar pun juga ditahan, haus pun juga ditahan. Memang puasa yang hebat itu adalah puasa yang merasa dirinya terasa laparnya, terasa hausnya. Itulah puasa yang hebat, ya. Maka sebenarnya tidak bagus juga lah nanti supaya tidak terasa lapar, tidak terasa haus, minum suplemen, itu kurang bagus juga. Ya, yang namanya puasa harus merasa lapar, harus merasa haus. Di situ mujahadahnya, di situ perjuangannya. Ya puasa ayeuna saud lapar diimpus, ya nggak batal kalau diimpus begitu. Tapi kan itu tidak ada perjuangan di situ. Makanya dengan puasa tidak boleh kita berhenti dari aktivitas. Puasa tidak boleh dijadikan alasan. Maka kalau kita melaksanakan puasa ini sejak karena Allah dan kita dikarenakan diperintah oleh Allah, insya Allah Allah akan memberi kekuatan. Maka jangan banyak alasan kalau puasa itu, ya. Makanya orangnya ada ini yang berkaitan dengan puasa sehingga akidahnya, imannya jadi coplok gitu. Seperti umpamanya seorang pekerja berat ditanya oleh kita, Mang, mukmin bukan? Mukmin, muslim. Kenapa Mang tidak puasa? Oh, nggak wajib bagi saya puasa. Sebab saya ini pekerja berat. Kalau saya puasa tidak punya tenaga. Kalau saya tidak punya tenaga, tidak punya kerja. Kalau saya tidak bisa kerja, nggak dapat uang. Kalau saya nggak dapat uang, nggak bisa makan. Nah itu kalau ke kata-kata kesananya mah nggak masalah. Yang kata pertama itu kenapa tidak puasa? Bagi saya tidak wajib puasa sebab saya pekerja berat, itu jadi murtad. Ya, itu jadi gagal keimanan sebab menolak kewajiban, menolak perintah. Sedangkan namanya perintah Allah yang paling pertama harus kita yang harus kita lakukan adalah penerimaan, ya. Merasa menyatakan bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Masalah pelaksanaan mah nomor 2. Maka kuduna mata si Mang teh ngajawabna teh kieu. Mang kunaon teh puasa lain teu wajib. Ngan kuring mun puasa loba teu boga tenaga. Kalau tidak punya tenaga nggak bisa kerja. Tah eta mah kasalametkeun keneh akidah. Ya, sebab dia itu tidak menolak kewajiban, cuma tidak melaksanakan kewajiban. Orang yang menolak kewajiban maka dia menjadi kufur. Orang yang tidak melaksanakan kewajiban tapi dia menentukan, menyatakan bahwa itu wajib, itu hanya disampai di mukmin fasik namanya. Mukmin fasik. Kalau mukmin fasik kan masih ada harapan untuk masuk surga. Ngan mau langsung gitu. Kalau sudah kufur nggak ada harapan masuk surga. Nah hadirin rahimakumullah. Lalu kita sedang berpuasa sekarang, berarti kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilupakan Allah. Dikarenakan saya semalam makannya banyak, makannya yang bergizi, minum suplemen, minum vitamin, sehingga saya kekuatan kita melaksanakan puasa bukan dengan itu, tapi kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak orang yang sehat tapi terpuasa, ternyata tidak diberi kekuatan. Inti nama tidak diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan puasa. Jadi kalah nafsunya, kalah akalnya dengan nafsu. Makanya semua kebaikan yang kita lakukan adalah itu atas perintah, atas izin Allah, atas iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus paham dengan ungkapan kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa itu maknanya la haula? Tidak ada kemampuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung.
Jadi semua yang kita lakukan kebaikan itu dikarenakan kita diberi kekuatan, diberi pertolongan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Maaf, Bapak Ibu sekarang dikarenakan setiap hari-hari saudara kita kumpul di sini. Yang berkumpul di sini, yang datang di sini didatangkan oleh Allah. Ya, secara hakikat itu harus diyakini. Harus diyakini. Kenapa kita ada di sini? Sebab diadakan oleh Allah. Kahade lain teu hoream, lain teu males ngan era we ku tatangga, batur karumpul urang teu parah itu, celaka itu. Ya. Ya. Sebab apapun yang terjadi itu dijadikan oleh Allah. Maka keberadaan kita di sini adalah diadakan oleh Allah, diberi kemampuan kita oleh Allah untuk datang di sini. Nah, maka tindak lanjuti dengan lama budair lalu. Keberadaan kita di sini diadakan oleh Allah, maka jangan sampai sia-sia aktivitas kita. Niatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di situ kita akan mendapatkan nilai ibadah. Berpuasa, gitu kan ya. Terus iktikaf di masjid, terus tolabul ilmi, insya Allah ini merupakan pundi-pundi amal kebaikan di bulan puasa yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya justru seharusnya kita harus membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, dan itu memang tidak ada ajaran dalam Islam. Rasul tidak pernah mengajarkan. Tradisi kita umat Islam khususnya di Indonesia bulan puasa teh sok nyieun acara anu memang tidak kurang baik, seperti ngabuburit gitunya. Tapi daya ngabuburit anu ngabuburit teh ukur jalan-jalan anu la manfaata wala data nangan burit mah teu diteangan ge datang gitunya. Justru ngabuburit teh urang mah pergunakan waktu itu supaya puasa kita nilainya bertambah. Dianggo itikaf menunggu maghrib itu ngabuburit, alangkah lebih baiknya kita beritikaf di masjid sambil baca Quran. Bosan baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir ya yang harus didawamkan selama bulan puasa, yaitu istighfar dan syahadat kalimah thayyibah. Sebab kita setan akan takut oleh orang dengan yang selalu beristighfar dan membacakan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Sebanyak-banyaknya. Terus ditambah kunaon? Ku doa memohon supaya mendapatkan Lailatul Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jigana manfaatkeun eta daripada kukurilingan lelempangan titinggalian anu mata ngarusak kana puasa ya. Jadi kita harus apa? Harus puasa teh ulah kumaha. Kan puasa itu la'allakum tattaqun. Orang iman diperintah oleh Allah untuk berpuasa supaya jadi menjadi seorang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah. Sedangkan iman itu adalah telanjang, pakaian daripada iman itu adalah takwa. Hadirin rahimakumullah. Jadi kedua ketiga, dengan melaksanakan puasa ya, tidak ada tujuan selain kita mengharap ridho Allah. Sebab Allah yang memerintahkan kepada kita. Terus yang diperintah oleh puasa oleh Allah hanya orang-orang yang beriman. Tujuan puasa supaya mendapatkan nilai ibadah dan menjadi orang yang takwa. Maka di situ kita melaksanakan puasa hanya tujuannya tidak ada yang lain kecuali ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat hadis Rasul, siapa orang yang berpuasa dengan didasari iman disertai dengan ikhlas, ihsan, maka janjinya ghufira lahu min dambika ma taqaddama. Ya, kita akan diampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita sengaja tobat istighfar setiap hari, itu kan tidak ada kesempatan. Sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di bulan Ramadan, maka jadikanlah bulan Ramadan itu mencetak diri sebagai muttaqin.
Maka Ibnu Abbas mengatakan, ditanya oleh para ulama yang lain. Ditanya, pertanyaannya ada 3, kita bahas satu saja yang berhubungan dengan puasa. Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, menurut Anda bulan apa yang paling baik? Ibnu Abbas menjawab dengan serentak, menurut saya dari bulan yang 12 yang terbaik itu adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan itu ibadah umat yang beriman, yang sunnah pahalanya sama dengan yang wajib di luar Ramadan, yang wajib dilipat gandakan. Semua doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa, maksiat-maksiat tidak dulu dicatat. Ya. Mata lamun jalma ayeuna keur puasa maksiat teu dicatat, ngan digugurkeun pahala puasana, rugi kan. Maka puasa yang sesungguhnya itu adalah bukan hanya menjaga mulut tidak makan tidak minum, tapi anggota yang lain pun juga harus dijaga. Tidak boleh maksiat. Sebab bulan puasa imsak itu artinya menahan, yang boleh jadi tidak boleh disebabkan puasa. Makan di siang hari itu boleh di luar bulan puasa, tapi kalau bulan puasa tidak boleh. Nah, hadirin rahimakumullah. Ya. Maka apalagi yang tadinya tidak boleh. Ya, seperti ya di bulan puasa ngomongin orang boleh tidak? Di luar bulan puasa ngomongin orang boleh tidak? Tidak. Gitu. Di bulan puasa apalagi? Selain kita mendapatkan dosa, hasil puasa kita hancur. Maka hancur puasa orang yang gibah, yang namimah, yang kidib, ya, yang suka berbohong, yang suka menggunjing kejelekan orang lain, yang suka mengadu hancur puasanya. Ya, hancur puasanya. Sedangkan kata Rasul, puasa itu akan menghapus semua dosa. Ya. Sedangkan kalau manusia dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pasti langsung masuk surga nanti di akhirat. Sebab yang menyebabkan kita tidak masuk surga dengan langsung, yaitu dikarenakan kita melanggar aturan-aturan Allah. Ya, melanggar aturan-aturan alias melaksanakan maksiat, berbuat dosa. Tapi Allah itu ya menyediakan, memberikan solusi kepada orang-orang yang berdosa. Apa? Bertobat dengan memperbanyak istighfar. Bahkan di bulan puasa orang yang melaksanakan puasa imanan wahtisaban, kata Rasul, ghufirallahu min dzambika ma taqaddama. Kan hoyong orang dihampura dosa teh. Nu penting mah hidup di dunia mah hiji sama yang kita butuhkan bagi orang yang beriman adalah ingin diampuni semua dosa. Da loba duit loba itu ge ari loba dosa mah nya. Mun teh mah urang maot celaka kan. Itu celaka. Sedangkan kita ini hidup di dunia tidak lama. Yang lama kehidupan kita adalah di akhirat. Bahkan mungkin bukan di akhirat, di kubur oge, di alam barzah kayaknya akan lebih lama daripada hidup di dunia. Ya, hidup di dunia. Orang masuk hari ini ke dalam kubur menunggu kiamat, nggak tahu berapa ratus tahun lagi. Tapi kita hidup di dunia paling normalnya 80 tahun. 80 tahun leuwih mah geus linglung hirup. Geus linglung, geus teu aya kemampuan, geus teu produktif lah. Geus teu produktif. Hadirin rahimakumullah. Maka lalu ya tadi ya, kita tatkala melaksanakan puasa ini pertama harus sidku. Harus sidku itu adalah bahwa kita bisa melaksanakan puasa dikarenakan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berpuasa ini harus niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat dalam ayat tersebut yang diperintahkan puasa oleh Allah untuk kita bukan hanya kita, tapi walladzina min qablikum. Kenapa? Sebab puasa itu adalah rukun Islam. Ya. Siapa yang rukun Islam, orangnya pemeluknya jadi Muslim. Ya, seorang Muslim. Semua para nabi adalah orang Muslim, agamana Islam. Buktinya bahwa para nabi dari mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad agamanya Islam, di situ ada sholat.
ada puasa, ada zakat, ada haji, semua ada. Bukan hanya siapa, kan Nabi Adam juga haji. Pertama membangun Ka'bah siapa? Nabi Adam. Cuman hancur Ka'bah itu di zaman Nabi Nuh aja banjir bandang. Dibangun dari usaha ku Nabi Ibrahim alaihi. Ternyata memang Allah menurunkan agama itu adalah agama Islam. Ya. Sehingga ada rukun itu adalah tiang. Tiangnya yang pertama yang kokoh, pondasinya bukan, kalau ada pondasi ada tiang. Pondasi Islam itu adalah syahadat. Ya, syahadat. Dan syahadatnya harus syahadat yang sesungguhnya. Sebab ada syahadat yang syahadat-syahadatan. Dulu Abu Sufyan waktu tertangkap lalu mau dibunuh, dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi hanya sebagai tipu daya supaya terjadi dibunuh. Nah itu kan di hadapan Allah tidak disebut orang yang mukmin gitu ya. Tapi syahadat yang menjadi seorang mukmin di hadapan Allah yang akan mendapatkan jaminan keselamatan, yaitu yang syahadatnya syahadat yang sesungguhnya yang disertai itikad dengan hati. Seperti tatkala kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, kita dalam hati meyakini, membenarkan, menerima bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kita bertuhan hanya kepada Allah. Itulah syahadat yang menjadi jaminan keselamatan kita nanti di mana? Di akhirat. Nah banyak ya kasus-kasus sekarang. Abdi kantos kasus tahun 90-an ya. Itu ada alumni kerja di sebuah perusahaan non muslim orang Korea. Terus si orang Korea itu tertarik sehingga mau nikah, cekolotna masuk Islam heula. Arek ditikahkeun. Dia mau masuk Islam, bersyahadat. Setelah kurang dari 2 bulan dia kembali kepada agamanya, bahkan menarik siapa? Istrinya supaya masuk. Tah, menurut Islam itu sudah pasah nikahnya. Tidak ada perceraian, geus pisah itu. Geus pisah itu. Nah itu kan Allah itu mau bisa dibobodo ya, mau bisa dibobodo. Tetapi yang disebut syahadat munafik itu seperti itu, syahadat orang munafik. Nah hadirin rahimakumullah. Terus tadi la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya kemampuan untuk melaksanakan perintah, melaksanakan ketaatan kepada Allah kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Begitu pula la haula wala quwata. Ya, tidak punya daya kita, tidak punya kekuatan untuk menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terpenting kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menolong, minta tolong kepada Allah? Yaitu dengan menolong agama Allah. Kata Allah, intan surullaha ya surukum. Andai kata kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita sekalian. Hadirin rahimakumullah. Makanya ya, dan melalui puasa Ramadan ini kita mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diselamatkan akidah kita sehingga iman kita terbawa mati. Sebab yang dimaksud puasa maut husnul khotimah itu adalah mati yang membawa iman Islam. Dan menurut Sayyidina Ali, mati membawa iman Islam itu adalah kematian yang hari yang sangat istimewa. Hadirin rahimakumullah. Lalu berkaitan dengan pelaksanaan puasa. Kita melaksanakan puasa supaya menjadi orang termasuk muttaqin ya. Dan puasa kita menjadi amal soleh yang akan menyelamatkan kita. Kita puasanya pertama, selain kita melaksanakan puasa didasari dengan iman, harus benar menurut ilmu syariat. Menurut ilmu syariat, bagaimana? Harus niat, harus menahan, tidak makan, tidak minum dari mulai terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu sekadar keabsahan sah puasa. Tapi kita puasa kita harus apa? Harus meningkat, ya.
supaya di hadapan Allah ini puasa kita dinilai sebagai ibadah. Maka hiasi dengan ibadah-ibadah yang lain. Hindari hal-hal yang akan merusak puasa. Kalau lihat dalam kitab-kitab karangan para ulama ahli sufi, sebenarnya kita kalau sedang puasa tertarik dengan makanan sehingga diambil dipersiapkan untuk nanti buka puasa, itu cukup mengurangi pahala puasa kita. Ya, mengurangi pahala puasa kita. Sebenarnya kata apa adanya saja. Seharusnya seperti itu, tapi nggak apa-apalah, apalagi untuk anak kecil ya, supaya anak kecil mau berpuasa, maka urang teh dijanjikan anu-anu, urang mah geus kolotong gitu. Justru urang puasa urang mah kudu bernilai ibadah betul-betul jadi nilai ibadah. Lalu puasa itu harus ihtisaban, harus ikhlas. Bahkan bukan hanya naon, bukan hanya puasa yang dilakukan secara ikhlas. Semua amal, semua ibadah harus dilakukan secara ikhlas. Kumaha ya ikhlas itu? Ya. Amal yang ikhlas itu adalah amal yang menjadi kekuatan dalam ibadah kita. Ruh amal itu adalah ikhlas. Kalau amal tidak disertai dengan ikhlas, berarti amal tidak ada ruhnya. Percuma kita punya mobil 10 tapi mogok kabeh. Ya, moal bisa dipakai, moal bisa digunakan, moal bisa nganterkeun urang nepi ka tujuan. Kalau mobilnya itu mati semua, mogok semua. Begitu pula kita melaksanakan ibadah tapi tidak ikhlas. Makanya istilahnya tong pamerlah amal. Tong pamer. Ya. Sebab kalau amal dipamerkan itu jadi rusak. Maka kita harusnya berkaca kepada sebuah bangunan. Kan bangunan bakal kuat lamun pondasina kuat. Tah panggede jasana di dalam bangunan adalah naon? Pondasi. Apakah pondasi nemongkeun diri? Oh, saya ini yang memperkuat bangunan Anda. Kan pondasi mah justru yang terkubur ya. Dikubur coba. Terus ayeuna aya tihan-tihan. Kan mun teu make besi mah tidak akan punya kekuatan yang sempurna. Cing besi eta nolol hayang katingali boga jasa kan tidak. Ya. Atawa dina organ tubuh kita, apa yang paling berjasa sehingga kita hidup? Jantung. Apakah pernah jantung menampakkan diri, saya ini jantung yang bisa memanusia jadi hidup? Tidak. Justru yang punya jasa lebih besar, lebih banyak, lebih kuat adalah tersembunyi. Ya, tersembunyi. Artinya apa? Supaya amal kita, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak usah dipamerkan. Ya, kalau kita pamer jadinya rusak, disebut ria. Maka ria itu bagian daripada perbuatan syirik. Ya, syirik itu ada dua macam. Ada syirik jali. Syirik jali itu adalah perbuatan, perkataan atau i'tikad yang merusak akidah kita. Itu syirik jali. Seperti kita beriman bertuhan kepada Allah, tapi dalam hati kita punya keyakinan di luar Allah ada yang bisa memberi manfaat dan madarat. Seperti orang-orang tua dulu biasanya sok ngingu barang pusaka, sabab boga barang ieu urang teh usaha jadi maju, umur jadi panjang gitunya. Kasaurnya kapungurnya gitunya. Nah, itu adalah gagal akidahna. Sehingga ibadahnya pun juga tidak akan diterima. Orang musyrik jali itu ibadahnya ditolak, kebaikannya ditolak, gugur kebaikannya, gugur kebaikannya. Kedua, ada yang dimaksud dengan disebut dengan musyrik khafi. Apa itu musyrik khafi? Ya, kita mempersekutukan Allah dalam hal ibadah. Ya, yang dilaksanakan oleh kita perintah Allah seperti puasa, zakat, haji dan selainnya, tapi dalam hati kita ada harapan pujian dari manusia. Ya. Kalau kita beribadah melaksanakan apa perintah Allah, harapan ingin dipuji manusia, Allah tidak akan memuji kita. Jangan harap Allah akan memberikan pahala kepada kita. Ya. Sehingga kalau kita di akhirat nanti, ya Allah, mana hasil puasaku, mana hasil sholatku, mana hasil zakat dan hajiku, kata Allah dengan gampang menjawab, kan kamu mau melaksanakan perintahku bukan karena aku, tapi karena orang-orang di sekitarmu. Tanya saja ke situ, ada nggak pahala kamu? Cek sompralna apa pasti gitu. Jadi sia-sialah orang yang melakukan perintah Allah tapi mempersekutukan Allah dalam hal pahala.
Pahala ti Allah hayang yang kayak diberi naon, diberi dimasukkan ke surga di akhirat. Pahala ti manusia hayang dipuji, hayang disebut di lemah rajin. Nah itu bahaya itu ya. Maka ikhlas itu adalah menggugurkan amal kita. Menggugurkan amal kita. Nah hadirin rahimakumullah, maka dalam hal ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita kuatkan keimanan kita. Sebab kalau dasar iman mah lapar ge moal karasa. Sebab orang iman dituntut oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Sedangkan puasa itu adalah wajib. Kita harus paham apa yang disebut wajib. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kita akan dapat pahala di mana nanti di akhirat kalau kita mengerjakan, dan kita akan mendapatkan siksa kalau kita meninggalkan. Hadirin rahimakumullah, ingat kata Rasul, lisoimi farhani. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kedua, farhatun indal iftar. Kita itu akan diberi kebahagiaan tatkala buka. Buka teh ada dua. Buka harian, ada buka bulanan. Mana buka harian? Ya, tatkala setiap hari kalau sudah tiba waktu maghrib. So, kalaos bahagia nak jalma anu puasa. Tanya ke jalma anu puasa apa kebahagiaan dia di waktu maghrib? Pasti nggak ada. Kenapa? Allah mual mere kebahagiaan di waktu maghrib kepada orang yang tidak melaksanakan puasa, tidak akan diberi itu. Kedua, ingdal naon? Ingdal engke dina waktu lebaran, ingdal fitri. Sok bahagiana jalma anu tuntas ngalaksanakeun puasa sebelum penuh. Ya. Makanya akan lebih bahagia sekalipun hanya makanan sederhana, pakaian sederhana, tapi kebahagiaan di situ tidak akan bisa dikalahkan. Orang yang banyak duit tapi teu puasa ukur milu lebaran mukul, puasa bahagia jalma anu milu puasa sebab tidak ada jaminan. Kata Rasul, hanya orang yang berpuasa di waktu lebaran akan diberikan naon? Kebahagiaan. Sebab jalma nu teu puasa mati ayeuna ge geus bingung. Naon nu bika bingung? Eueuh jang meuli baju budak nepi ka ngalaksanakeun kriminal, nyuri jang meuli baju budak lebaran padahal manehna puasa hanteu. Akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa indal liqaillah, tatkala bertemu Allah nanti di surga. Sebab orang-orang yang berpuasa jaminannya adalah akan diberikan jannatun na'im, surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itulah harapan kita. Maka kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat, ikuti dan laksanakan semua perintah Allah dengan dasar wajib dikarenakan perintah, bukan dasar usum atau malu oleh orang lain. Dan cara melaksanakannya harus sesuai dengan syariah atau ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Terus tujuannya hanya satu, maradhatillah. Insya Allah kita akan ditempatkan oleh Allah dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rupanya yang bisa saya sampaikan pada kultum atau jihad hari ini sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima dzikir dan bacaan kita, dan semua kesalahan-kesalahan kita melalui puasa ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.